Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, pengertian wallahu khalaqakum wa ma ta'malun khairihi wa syarrihi minallah. Allah menjadikan kejadian dan Allah menjadikan suatu pekerjaan. Kita belum mengerti dan kita belum memaklumi apakah Allah sudah melakukan kerjanya atau Allah sudah bekerja atau tidak, kita enggak tahu. Yang penting kita yakini Allah itu ada kerja. Barulah kita tahu yang bahwa Allah ada kerja, lalu kita dapat menyaksikan kerja Allah. Kalau apa yang Allah lakukan sudah nyata di mana tempat Allah lakukan. Umpama, kalau Allah ingin menghanguskan sesuatu benda, belum kita yakini dan mengerti yang bahwa Allah telah menghanguskan satu rumah, sebelum kita lihat rumah itu sudah habis dibakar dan habis kena api. Kita maklumi Allah telah melakukan segala suatu kesalahan, keburukan dan macam-macam bencana sebelum bencana itu adalah nampak di permukaan. Oleh karenanya baru kita tahu Allah telah menjadikan kebaikan, manusianya telah mengarah pada taat. Allah telah menjadikan kepada kesalahan, manusia itu mengarah kepada maksiat. Maka kemudian baru kita tahu yang bahwa Allah sudah bekerja apabila telah kita lihat, apabila telah memang nyata pekerjaan Allah. Tetapi sebelum kita melihat pekerjaan yang telah nyata di permukaan, tidak boleh tidak kita meyakini Allah itu ada zat, Allah itu ada sifat, dan Allah itu ada kerja. Cuma kerja Allah belum kita lihat bagaimana dan apa kerjanya. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, untuk menempatkan beberapa perkara dan poin yang telah kita bicara, maka kita lihat di dalam bahasa-bahasa orang sufi dan dalam bahasa-bahasa ilmu akhlak. Idza aradallahu ayyudhira fadlahu khalaqahu. Idza aradallahu ayyudhira fadlahu alaika khalaqah. Wa nasaba ilaik. Ini kunci. Idza aradallahu ayyudhira fadlahu alaika khalaqahu wa nasaba ilaika. Kalau Allah ingin mempernampakkan sesuatu kegiatan pekerjaannya Allah atau mempernampakkan kemurahannya, Allah memberi senang kepada manusia, Allah menjadi taat kepada seorang manusia, Allah menjadi takwa kepada seorang manusia, dan seterusnya. Khalaqahu, Allah menjadikan itu. Allah dijadikan dia sebagai hamba yang muti', dijadikan dia sebagai hamba yang salat, dan semuanya dijadikan sebagai hamba yang menderma. Khalaqah. Sesudah Allah menjadikan, jadi dia berangkat menuju salat, dijadikan dia berangkat menuju tempat ibadah. Sesudah itu wa nasaba ilaika, lalu Allah membangsakan, mengatakan pekerjaan itu kerjamu. Ini garis bawah. Bahasa Aceh, liu ni pejut li Allah Taala sirra urang ni pejut jih ku urang semayang ni keun sawa semayang kah hai hamba long semayang. Pejut urang nyan ke urang semayang, Allah ge keun semayang nyan sawa semayang urang ni ku. Oleh karenanya dengan kata-kata nasabah dibangsakan kerja kepada orang, jangan kita anggap kerja kita, tetapi adalah kerjanya Allah yang menjadikan. Kalau Allah yang menjadikan, kemudian pekerjaan itu Allah dinisbah kepada kita, sehingga Allah menjadikan seorang mencuri, kemudian adalah nampak barang yang kita curi bukan pada tangan siapa-siapa. Barang yang hilang itu nampak pada tangan seseorang yang mencuri. Kemudian karena nampak barang yang hilang pada tangan seseorang mencuri, lalu kemudian wa nasaba ilaika, dikatakan kamu yang mencuri. Tapi yang menjadikan adalah pencurian, yang menjadikan adalah curi, itu adalah Allah. Lalu nasaba ilaika. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka karenanya tidak layak pemahaman yang ada, yang bahwa semua itu daripada Allah, baik khairihi wa syarihi, kita enggak layak diazab besok. Karena semua itu kerja Tuhan. Jatuh hati taat buat Tuhan, jatuh hati maksiat buat Tuhan. Kedanya nak boleh nazim oleh Tuhan. Karenanya adalah Allah yang pejut. Ingat, yang bawah Allah menjadikan pekerjaan. Sesudah Allah menjadikan pekerjaan, Allah membangsakan kerja itu kepada kita secara akal. Secara akal.
Kalau kita katakan itu bukan kerja manusia, secara akal tidak bisa menerima. Menyatakan barang tira orang yang kagadah merempak sama motor yang kagadah bacara tira orang. Ada berita motor yang kagadah bacara sia, takun sawacak Tuhan hana kai orang item petih. Yang item petih sawacak motor lun getah rumah getah lun demu. Inilah wanasaba ilaika. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, perbedaan antara tiga pemahaman. Yang satu memahami semuanya itu kerja Allah, tidak ada risiko kepada orang kerja. Yang semuanya itu pemahaman semua kerja itu adalah manusia sendiri, Allah Ta'ala tidak mau tahu. Dan yang ketiganya adalah pemahaman yang lempang, Allah yang menjadikan pekerjaan. Kita meyakini Allah itu juga yang kerja. Kita melihat setelah jadi kerja itu juga Allah yang bekerja. Tetapi secara akal sah kita katakan orang itu kerja. Kalau demikian adalah paham tiga. Nafsul amri. Lalu kemudian adalah yakini. Kemudian adalah kenyataan di lapangan. Nah, paham yang menyatakan drawabut Allah yakin. Kenyataan buat Allah. Ba'akai pih buat Allah. Ini pahamnya adalah semuanya tidak lubang. Nah, semacam itu adalah badra buat orang, jimiman buat orang, kenyataan juga buat orang. Artinya juga hana lubang. Tetapi pemahaman yang ketiga yang diberi nama dengan paham sunni adalah drabut Allah pejut, tamiman lagi tanya Tuhan pejut, kenyataan Tuhan pejut secara akai sah takun buat orang. Mengingat sah takun buat orang secara akai, wa hadza yusamma asbaba. Inilah yang diberi nama dalam hukum syarak, dalam hukum fiqh itulah menjadi sebab. Pakan jidrab karena akai cuma-cuma. Pakan memang kakaya karena akai usaha. Pakan kacareng karena akai merenau. Inilah hukum asbab. Oleh karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita wajib meyakini yang bahwa Allah itu ahad di dalam zat dan Allah pula ahad dalam sifat. Lalu juga Allah ahad di dalam adalah bekerja. Sehingga pemahaman yang lainnya rupa. Maka kembali kepada putra yang kata begah, idza aradallahu ayyudhira fadlahu alaika khalaqahu. Allah menjadikan, sesudah Allah menjadikan barang tersebut wa nasaba ilaika, dan Allah adalah mengatakan ini kerjamu. Apabila nekul Tuhan nyobutkah menyobut god layak Nabi pala. Menyonekul Allah Taala buat nyolongkeun buatkah menyebut salah layak Nabi dasar. Sudah. Adapun ayat yang menyatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Apa yang tertimpa yang baik itu kerja Allah. Dan apa yang terjadi pada kamu barang yang salah itu urusan kamu sendiri. Sehingga menjadi istilah yang gak buat Tuhan yang nak buat long naku. Kalau nyo adalah memang makam jih tak pulang Allah buat sabuh god. Katanya buat yang bro. Ini hukumnya tidak lembang. Tetapi ayat tersebut bukan ayat menyatakan kejadian. Saya ulangi. Ayat tersebut ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min satin fa min nafsik, ini bukan ayat menyatakan kejadian. Tetapi ayat ini adalah ayat menyatakan adab di atas kejadian. Apa adab? Yang god Allah pejut. Yang hana god Allah pejut. Tapi bak yang god takun buat Tuhan adab. Yang hana god hanya takun buat Tuhan walaupun nyaw. Ini ayat adab. Kenapa harus menan? Supaya nyak melawan dengan ruku iman khairihi wa syarrihi minallah. Melawan dengan Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nyak sesuai dengan putra yang kena di dalam jalan mentafsirkan idza aradallahu ayyudhira fadlahu khalaqah, dan kemudian wa nasaba ilaika. Kesimpulan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita sebagai manusia yang ditaklif dengan hukum syarak, yang halal tolong kerja. Itu wajib tolong kerja. Ini haram tolong jauhi. Ini haram tolong kira-kira kamu kira-kira hindari. Lalu karena ini hukum syarak sama dengan dia, kalau yang semua yang terjadi itu juga menjadi seorang mencuri Allah. Menjadi seorang muti' dan orang taat juga Allah yang jadikan. Tetapi kenapa yang kira-kira orang mencuri itu diberi azab oleh Allah, dan kenapa orang taat diberi falah? Kalau dua-duanya ini adalah kerja Allah.
Tetapi kedua-duanya ini memang Allah yang menjadikan, tetapi adalah barang itu dinisbah oleh Allah kepadanya hamba. Satu. Kunci yang terakhir, Allah menjadikan sesuatu. Pada sesuatu yang telah Allah jadikan, tidak ada lagi kaitan terikat Allah dengan benda yang telah dijadikan. Saya ulang. Allah nepujud alam. Kemudian alam yang kajut sajan bau, bak kai, sajan urang, sajan naliang, hanali Allah lah naliangnya nengko. Dingai Allah ni jaga naliang takai. Dengan kai Allah ni jaga urang, bak urang yang kena bejut, bak tubuh urang hana Tuhan sajan nyali nengko. Sama dengan adalah Allah menjadi kerja, iaitu menjadi sesuatu pekerjaan, terjadilah pekerjaan orang itu taat, nyan bak urang temayang hana Tuhan. Puji Tuhan nengiang urang temayang, glih te puhana nengko. Menyona Tuhan saja urang temayang. Ilai Allah Ta'ala yo galau nak pegat urang temayang tirau ne bana 20 dra urang temayang kaji 20 dra Tuhan, ban 20 dra urang kai tabung. Ini paham wahdatul wujud yang salah dalam agama mereka. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Oleh karena yang demikian, dalam sisi akidah sangat nikis yang perlu kita nikisi, sehingga jangan salah pemahaman. Ubai kedut mengitai sama dengan sudah memang terseret. Ubai kedut salah sama dengan sudah sangkut hai tim jan. Anak mecih raya dak dengku. BO doi langkah betul motor ya mati motor dengku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kemudian kesimpulan yang kedua. Kenapa kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala atas kerja? Yang pertama kita bangga. Apa bangga? Wa nasabailika. Sawamayang getah dengku. Pegah di Tuhan, man amila salihan falahum ajruhum. Seorang yang buat god merempak pahala, seorang yang buat buruk merempak desa. Lagi-lagi lah buatnya jenis bah bak katanya nangko. Lagi-lagi barangnya yang diikat dengan katanya. Seorang yang buat jerah ke ji pulen. Seorang yang buat buruk ji pulen. Padahal bak palain khairihi wa syarihi minallah nyomo pak-pak nangko, nyomo pak-pak kan ayat Quran nangko. Tetapi jarak pandangan yang jauh seakan-akan memang terantuk, tapi tolong kita dekatkan supaya tidak terantuk. Karenanya adalah Islam sangat nikis datangnya dan aturan Islam sangat tepat datangnya. Sehingga karena demikian han mungkin tak pahami menyokong dengan jalur dan dengan aturan yang ada di dalam garis bagaimana memahami dalam Islam itu sendiri. Tengku-tengku dan sedang jemaah yang terhormat. Apabila telah kita maklumi yang bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Allah yang mematikan satu binatang dengan tanpa ada sesuatu penyembelihan. Allah juga yang mengambil nyawa satu binatang dengan penyebab penyembelihan. Tacok kambing sabuh dan lemau tersia. Allah juga yang terima adalah rohnya yang mematikan. Lalu sabuh lemau tengah hidandang mati kera wajib. Allah juga yang menjadikan mana baik mana tidak baik. Lemau mati yang god, lemau tersia hana god, lemau tersia god, lemau mati hana god engko. Hana god lemau mati karena mati atau halaman lemau karena tekau hukum dia mati engko. Hana god lemau mati karena mati engko. Hana god lemau mati karena tekau hukum dia mati engko. Penan mai tata ne paharium lahmal khindir ne paharium li Allah sia binatang bui ni paharium li Allah dalam bangki sama dengan diji pemati urusan Allah tapi karena mati kan sia ke bangki niku maka ni paharium menyonankan pokok pemati yang kena hukum liah mati menyona pusia li urang halia payo liah mati ke rawaji hariam payo bahkan hariam payo karena mayatun bahkan jet halia payo karena adalah muzabihun karena kagasia kan pemati lemau ngan mati lemau ngan sia hukum jigat mana orang tidak ada. Kalau demikian adalah Allah yang mematikan dan Allah juga yang menghidupkan. Allah yang menghabiskan nyawa binatang biasa dan Allah juga yang menghabisi nyawa dengan binatang penyembelihan. Maka tekalah hukum. Allah ni pegat sabah but, alih ni pegat sabah but, tekah hukum. Allah ni pegat sabah but, alih ni pegat but, natu hukum. Penyembelihan halal dan haram bukan atas kejadian. Baik dan tidak baik bukan atas kejadian. Tetapi baik dan tidak baik, halal dengan haram atas hukum yang telah terjadi. Kali ni pegat li Allah Ta'ala pakri ni pegat hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dasar tadi dia bicarakan dan yang kedua Allah menjadikan ma fil ardi jami'a ja'ala lakum ma fil ardi jami'an
Puatra yang lambu maunya mandum loidin kepada kata aku. Iya, iya. Tetapi dikata, dikata, menyo bangke baik payu, menyo sia payu. Menyo binatangnya dengan tasia satu dua lain macam je. Menyo tasia rimung ada tasia pihanji payu. Sama dengan ini, dikalah ayat-ayat taksis. Tah yang ditentukan dengan barang yang telah diberi peluang secara luang bebas, lalu datanglah ayat menentukan yang tertentu. Dalam istilah ji, yang pertama ayat ji adalah secara umum dan yang kedua datang ji secara taksis. Yang pertama datang ji secara mutlak, datang kemudian dikaji secara muqayyad. Menyemena bentuk ji, inilah salah satu daripada memang fungsi mereka yang ahli mujtahid. Orang yang kata bertingkat makam tinggi, orang yang kata bertingkat tinggi yang lebih raya cara engke, kan hanya sekadar mengetahui satu dengan lain, tetapi semua hukum yang terkait dengan satu aliran, dengan satu permasalahan dipelajari, yang terkait dengan pelajaran yang lain dipelajari, lalu kemudian mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad. Inilah salah satu daripada orang yang pemang lagi tanya menyotuh drawat dekenan tercok lagi drawat tu hana tuh drawat dekenan tak ikut kibai yang kagak berak iunian aku. Hana mesti kita nyo mesti tak ikut. Mesti berit yang penting terus. Ada kala terus ngada drawat tu, ada kala ngan terus ngan tak motor kau. Pribadi bedah ngan motor pribadi Medan terus ngan motor sewa pi terus. Lalu kemudian bakri pribadi hana motor sewa pihan daik sama dengan tinggal ilmu andro naku. Oleh kerana demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, hal yang terkait dengan aturan yang telah diatur oleh agama yang menyangkut khususnya dengan akidah, salah satu daripada pemahaman meiman dengan Allah dan meiman dengan makalallah. Amantu billahi sudah, wa amantu bima kalallah. Nyo kata bicara makalallah iaitu isi daripada ayat Quran. Isi daripada ayat Quran adalah pedi-pedi macam yang kata baca, pengertian ji di antara lain adalah menama, sehingga mula kesimpulan kita nyo sebagai hamba yang taklif di Tuhan bebas karena Allah yang pejit, Allah yang pejit kita nyo, Allah yang pejit but hana risiko sapu nyo pemahamannya gai pahami le urang yang kira-kira di luar daripada keyakinan katanya. Demikian pula semua sesuatu adalah semuanya itu adalah dipahami oleh manusia sendiri. Manusia itu sendiri yang melakukan pekerjaan. Allah Ta'ala lepah. Pakah handara Tuhan le Allah nepejit mentang benda, kemudian adalah menggunakan benda itu terserah manusia itu sendiri. Nyo juga ini pemahaman yang tidak diridha oleh agama, tetapi pemahaman yang adalah memang yang tepat pakri. Allah menjadikan sesuatu dan kemudian Allah yang menjadikan pekerjaan sesuatu, lalu kemudian sesudah Allah menjadikan, Allah mengisbah kepada hambanya, ini kerja kamu. Apabila lagi nyo terpegat kaitan dalam ayat yang sansang bandum buat Tuhan, yang sansang bandum buat urang, maka bertemulah garis tengah demikian. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kesimpulan yang kedua, apabila telah kita yakini sesuatu adalah itu kejadian dan sesuatu pekerjaan itu adalah Allah yang menjadikan, lalu kemudian adalah bagaimana Allah menjadikan. Allah menjadikan itu sesuai dengan apa yang ada pada Allah. Allah, apa yang Allah bicara, apa yang Allah ketahui, apa yang Allah kerja, apa yang Allah ketahui. Kalau Allah mengetahui benda itu ada, lalu Allah Ta'ala berkata benda itu ada, lalu Allah Ta'ala benda itu dijadikan. Kalau Allah mengetahui benda itu tidak ada, Allah juga mengatakan benda itu tidak ada, dan benda itu Allah tidak menjadikan. Tahu sentuhan aku? Allah mengetahui dia enggak punya anak, lalu Allah berkata lam yalid, lalu tidak ada nyata adalah anak, lalu menyatakan yang bahwa dia adalah satu. Allah juga mengatakan dirinya adalah aku ahad, dan kemudian juga kenyataan juga ahad. Oleh karena yang demikian, Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang kamal. Jadinya sebagai manusia jika mentang meyakini apa yang ada. Apa yang ada pada Allah wajib kita yakini, dan apa yang tidak ada pada Allah wajib kita yakini. Apa yang kita yakini? Puatra yang na Tuhan wajib kita yakin. Put yakin, yakin na. Pakan yakin na karena na. Puatra yang hana Allah wajib kita yakin hana. Pakan yakin hana karena hana. Itu singkat. Beda dengan apa yang na manusia. Pakan yakin na manusia karena na. Keput yakin na supaya na.
Pakan dia yakin hana manusia karena hana. Pakan dia yakin hana nyak jadai hana. Kalau demikian urusan manusia dengan urusan Allah keyakinan itu sungguh beda. Bukan yang nama Allah sempurna lengkap pada Allah kita wajib yakini sempurna. Dan kurang tidak ada pada Allah kita wajib meyakini Allah Ta'ala tidak ada kurang. Singkatnya karena Allah itu ada wajib kita yakini ada. Kenapa kamu wajib yakini Allah itu ada? Karena memang dia ada. Dan pada Allah tidak punya anak. Kenapa kamu meyakini tidak anak? Karena pada Allah itu tidak punya anak. Karena Allah tidak punya tempat, kita yakini Allah tidak ada tempat. Karena Allah tidak punya kelakuan, kita yakini Allah Ta'ala itu tidak ada model. Oleh karenanya keyakinan kita harus sesuai dengan robot. Sabuh barang yang hana model, menyota yakin memodel nyoi kengau. Sabuh barang yang hana model, hana tahu, oh bangai kita nyoi ke niku. Kiban masih jami, hana tahu, hana lepas lu tahu niku. Pakan hana tahu kri kiban yang sebenarnya. Dan yang lain adalah kiban masjid lu tahu kira. Hana lu kri, tanah hana kri. Kemudian ditanya kiban Allah Taala, hana lu oh itu tanah betul. Itu yang dia urung kiban Allah Ta'ala lagi nyawa itu tanda salah. Kenapa? Allah tidak pernah model, tidak punya model. Itu yang doa tidak bagi Tuhan. Allah enggak punya tempat, dia tahu sekarang di sana. Ini juga tidak tepat. Kalau demikian adalah wajib kita yakini pada Allah apa yang ada. Kalau Allah ada, kita yakini ada. Kalau Allah tidak punya tempat, kita yakini tidak punya tempat. Kita Allah Ta'ala tidak model, kita yakini tidak ada model. Kenapa kita yakini begitu? Karena memang begitulah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah aman. Laganya bentuk ukun surah amantu billahi dan amantu bima kalallah. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, sesuai dengan kebiasaan masa penyampaian sekian.